Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga diberi lancar rezeki dan sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah fungsi power plenum di dalam senapan angin. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang gimana ya, mungkin beda pendapat saja, atau ada yang berpikiran, Bang, kalau dipasang power plenum apa nggak tambah boros, kan seperti itu. Kalau saya ngomong sesuai pengalaman saya, tidak ya. Kenapa seperti itu? Kan orang berpikirannya itu unit ketika kita tembakan itu di dalam ruang ledak ini, dia sekali tembak langsung habis, seperti itu ya pemahaman orang. Menurut saya itu tidak, buat unit yang power plenumnya besar ya, yang power plenumnya besar atau ruang ledaknya besar, kata orang bilang. Itu tidak, kecuali justru buat unit yang nggak ada power plenumnya atau minim sekali ya, kan ada tuh unit-unit pasaran tuh, di sini cuman ada kecil saja, cuman ada aliran udara saja. Nah, justru itu yang membuat unit boros. Satu, dia akan low speed, speednya sangat minim sekali, nggak bisa buat main speed kenceng ya. Terus untuk kestabilan juga kurang, karena apa? Piston, bentar ya. Piston yang di dalam regul ini dia akan bekerja keras. Kenapa seperti itu? Nah, jadi ketika kita tembakkan, khususnya buat unit yang ruang ledaknya kecil atau hampir nggak ada ruang ledak, itu ketika kita tembakkan dia bekerjanya banyak. Jadi pergerakannya itu banyak. Contohnya di manometer output, dia langsung ngedrop, baru dia kembali lagi jarumnya, seperti itu ya. Bila kita tambah power plenum, nah, semakin besar tuh semakin bagus, itu menurut saya. Jadi ketika kita tembakkan, dia nggak langsung habis angin yang ada di ruang ledak ini atau di area chamber ya. Dia nggak langsung habis karena ada persediaan angin banyak. Ibarat kita punya tampungan angin, tampungan air yang besar. Ketika kita tembakkan senapan angin ini sama dengan kita cuman ambil air segayung saja, seperti itu ya kurang lebihnya penjelasannya. Terus apa sih fungsi dari power plenum itu, Bang? Ngomong secara fungsi, power plenum itu dia semakin besar power plenum, dia satu akan menambah power ya, akan menambah power dari unit yang ruang ledaknya itu lebih kecil. Dia akan menambah power. Kenapa seperti itu? Karena kalau unit tanpa plenum itu kan ruangnya kecil. Ketika kita tembakkan itu anginnya los, langsung habis semua, nggak ada yang bantu dorong lagi. Karena langsung kosong di sini. Jadi terbatas yang dorong mimis itu. Apabila kita tambah power plenum kan tampungan besar nih. Jadi ketika kita tembakkan itu nggak habis langsung. Jadi ada bantuan yang dorong mimis tuh di situ. Jadi semakin besar power plenum tuh semakin bagus. Itu salah satu pengaruhnya di senapan angin ya. Untuk power plenum dia akan menambah power. Tapi dengan catatan semakin besar semakin bagus emang power plenum. Tapi kalau sudah top speed atau sudah batas limit dari speed chambernya ya, dia nggak bakalan naik walaupun akan ditambah power plenum sebesar apapun. Gitu biasanya chamber-chamber kayak gini mentoknya itu untuk berat mimis 16 grain, dia bisa mencapai di sekitar 1050 fps, tapi dengan spek-spek yang mendukung, salah satunya kayak
panjang laras, jumlah alur laras, kedalaman alur, ID laras, TR laras, dan sebagainya. Dengan output itu ya, itu sangat membantu untuk speed senapan. Jadi apabila dia sudah top speed, walaupun akan diperbesar sebesar apapun plenum, dia nggak bakalan naik. Cuman dia akan berfungsi sebagai pembantu kestabilan regul saja. Semakin besar power plenum, itu regulatornya akan semakin stabil. Kenapa seperti itu? Ya yang seperti saya bilang tadi, bila nggak ada power plenum, dia bekerjanya sangat berat untuk di springnya atau pistonnya ya. Dia pergerakannya berat, sangat kencang sekali. Jadi sekali tembak, dia manometer outputnya dia langsung ngedrop, baru kembali lagi ke settingan output seperti itu. Nah, kalau ada power plenum semakin besar, dia pergerakan piston ini akan semakin minim. Jadi ketika kita tembakan, semakin besar power plenum, si manometer output ini nyaris nggak bergerak ya, nyaris nggak turun, dia cuman bergetar. Untuk jarum manometernya cuman bergetar. Semakin besar semakin bagus di situ. Jadi ini sesuai pengalaman saya yang sudah saya coba ya. Ketika saya pasang power plenum yang besar itu, kita tes kestabilannya hampir bisa dibilang kayak unit lomba nih. Loncatnya dia nggak jauh, FPS-nya nggak jauh, cuman 1, 2, 3, bahkan nggak sampai 5 FPS loncatnya. Jadi sangat stabil lagi. Jadi menurut saya masalah power plenum ini sangat dibutuhkan ya. Ini kebetulan ada chamber milik teman nih, lagi di setting di sini. Sekalian saya pinjam buat video. Ini ada juga yang siap rakit Minion generasi 2. Ini ada beberapa plenum yang akan saya kirim. Jadi belum sempat packing nih. Ini juga cuman saya coba, sebenarnya ini enggak ada power plenumnya. Jadi itu ya pemahaman tentang power plenum menurut saya pribadi. Apalagi ya, oh ya, power plenum tidak berfungsi buat unit yang tidak menggunakan regul ya. Itu yang sering ditanyakan. Untuk unit-unit yang tidak menggunakan regul, power plenum ini tidak berfungsi. Power plenum hanya berfungsi buat unit yang menggunakan regul ya. Baik, sementara itu saja kali ya yang saya jelaskan. Ini sebenarnya masih banyak, cuman lupa yang ada di pikiran saya. Belum ingat lagi nih. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian pengalaman yang saya dapat dari fungsi power plenum ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin ada yang mau sharing-sharing atau bertanya, bisa di komentar atau langsung WA lebih baiknya. Insya Allah akan lebih cepat untuk responnya ya. Kalau di komen ya, kalau pas kita tahu akan saya balas, tetap akan saya balas. Baik, terima kasih ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.